Halo teman-teman, dimanapun kamu berada, tetap sehat dan sukses selalu ya. Kali ini di channel saya, Ulu Tommy, saya akan berbagi seputar operasi polip atau operasi tumor hidung dan juga sering didengar orang juga sinusitis. Jadi kali ini saya akan berbagi, jadi ayo ikutin dan dukung channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Ayo ikutin, salam. Oke, halo sahabat semua teman-teman. Pada kesempatan ini saya Tommy. Saya mau berbagi maupun sharing seputar yang namanya penyakit ya, bisa dibilang penyakit polip hidung atau tumor hidung dan juga yang namanya sinusitis. Nah, kenapa saya berbagi? Ini berdasarkan pengalaman saya yang beberapa waktu lalu saya alami. Nah, tujuan saya untuk berbagi video ini agar teman-teman juga bisa mungkin yang mengalami kendala atau permasalahan yang sama, tahu langkah-langkah apa yang dilakukan. Karena memang ketika saya mengalaminya, saya masih mendapatkan minim informasi soal polip hidung atau dikatakan tumor atau sinus. Nah, mungkin teman-teman bisa men-googling ya atau cari informasi apa sih itu sinusitis, apa sih polip. Nah, yang saya alami ini adalah tumor hidung, yaitu berupa tumbuhnya jaringan atau radang pada lubang hidung saya sebelah kiri, jadi menghambat saluran hidung saya. Nah, tumor hidung ini sering disebut dengan polip, tetapi setiap daging yang tumbuh di dalam lubang dalam anggota tubuh kita bisa dikatakan tumor. Nah, jadi karena dia ada polip, ada daging tumbuh, maka dikatakan tumor hidung. Nah, dampak yang terjadi dengan adanya tumor hidung ini menghasilkan atau memproduksi lendir-lendir ya. Lendir-lendir yang kita alami. Nah, lendir itu semakin lama akan semakin berbau. Dia lendirnya berwarna kuning. Jadi dia nanti tiba-tiba keluar, jadi dia sedikit berbau dan sangat mengganggu kita. Nah, pertanyaannya, kapan sih saya pertama kali mengalami gejala polip hidung atau tumor hidung ini? Nah, mau tahu kan? Nah, jadi saya akan berbagi dalam beberapa sesi video mulai dari pertama kali saya mengalaminya, kemudian proses pengobatan yang sudah saya jalani, kemudian tindakan operasi, dan terakhir saya selesai operasi dan sampai sekarang sudah dinyatakan sembuh. Nah, awal dari saya mengalami polip ini bermula sekitar di akhir Desember 2019. Saya sering mengalami bersin-bersin. Jadi ketika saya selesai mandi, saya bisanya bersin sampai 5 kali. Nah, saya mengalami, tapi saya menganggap ya itu mungkin bersin biasa, tapi itu berkepanjangan. Nah, akhirnya di sekitar awal Maret 2019, saya berniat sebenarnya untuk mencoba berobat. Tetapi karena situasi dunia khususnya yang sedang mengalami pandemi COVID-19, niat berobat itu saya urungkan. Karena saya sedikit khawatir dong ya ke rumah sakit ataupun ke dokter, jadi saya tunda. Nah, sehingga saya tetap mengalami bersin-bersin dan mengalami sedikit ada gangguan, kayak nafas saya terengah-engah gitu, kayak ada yang menyangkut di dalam, tapi feeling saya ya mungkin bersin biasa. Nah, hingga suatu ketika saya mengalami bersin, saya paksa keluar ingus ya dari sebelah kiri, saya paksa buang kotorannya gitu, karena asumsi saya itu adalah kotoran. Nah, ketika saya paksa, sekitar 5 menit kemudian tiba-tiba darah mengalir atau mengucur. Wah, saya panik dong. Memang sebelumnya saya sudah pernah mengalami kayak mimisan, tapi dia tidak banyak, hanya seperti kotoran. Saya pikir luka bagian dalam. Nah, kali ini mimisannya nonstop. Wah, tentu dong saya sangat panik ya, karena darahnya makin kencang. Nah, saya pikir ini mimisan biasa. Saya coba tampon, kasih daun sirih supaya mencegah darahnya semakin deras, tapi waduh, darahnya makin luar biasa. Nah, itu sekitar
jam 9 malam di hari Sabtu weekend. Nah, karena darahnya juga tidak stop-stop atau tidak berhenti, akhirnya saya bersama keluarga dan istri memutuskan saya langsung berangkat ke rumah sakit. Saya dibawa ke IGD. Nah, di IGD ya rumah sakit swasta, salah satu rumah sakit di Kota Medan, yang ditangani adalah ya saya disuruh berbaring, dikasih tampon supaya darahnya berhenti. Karena asumsinya itu mungkin mimisan. Dan bahkan asumsinya adalah karena tensi saya tinggi. Memang postur saya cukup padat ya, jadi bisa diasumsikan mungkin tensi tinggi. Dan memang tensi saya pada saat itu tinggi, hampir 140 lebih ya, pertama kali. Nah, setelah ditensi akhirnya ditampon, darahnya stop dan dikasih obat penurun tensi. Jadi belakangan sih saya tahu kenapa tensi saya tinggi, ya saya panik karena darahnya luar biasa banyaknya. Nah, ini ada videonya, fotonya waktu pertama kali saya di IGD, bisa dilihat nih, saya panik nih, darah mengalir terus. Nah, setelah darahnya berhenti, saya disuruh pulang di IGD. Dia bilang ini mungkin masalah lambung, ini hanya mimisan gitu. Nah, mungkin nanti darahnya berhenti gitu kan. Akhirnya ya udah, saya pulang tengah malam hari Sabtu, karena memang dengan situasi COVID-19 ini dokter yang THT yang ready pun tidak ada, sedang cuti. Ya, tenaga medis pun tentu ya sangat terbatas, apalagi di hari Sabtu weekend. Nah, akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang ke rumah, baru nyampe depan pagar rumah, saya bersin. Ya, bersin kan, hacim gitu. Akhirnya keluar semacam darah kental ya, seperti kotoran seperti hati ayam warna merah keluar. Wah, akhirnya darahnya mengalir terus, ya kan, mengalir terus. Dan saya putuskan balik lagi ke rumah sakit. Kebetulan rumah sakit tidak terlalu jauh. Saya kembali ditangani di IGD. Sampai rumah sakit saya bilang, ini berdarah lagi nih dok, gimana nih, sama tenaga medis perawatnya juga. Akhirnya saya bilang, saya minta bantu gimana supaya darah saya berhenti, kasih obat atau suntikan atau gimana gitu. Karena tadi hanya pasang tampon gitu kan. Akhirnya setelah ke IGD untuk kedua kali pada malam hari itu, saya disuntik. Oh, bisa disuntik untuk menghentikan darah. Akhirnya saya disuntik dan darah saya pun akhirnya stop sekitar 15 menit setelah disuntikan itu. Setelah darahnya stop, akhirnya saya pulang. Itu sekitar jam 3 pagi Minggu dini hari. Bayangin coba. Akhirnya saya pulang ke rumah, ya, juga udah capek ya, lelah, mau istirahat ya, yang betul.